apa sih Mbak, ada cerita apa gitu menjadi seorang anggota dewan dan cita-citanya memang apa gitu? Alhamdulillah, saya ucapkan juga kata terpuji dan terima kasih buat masyarakat Dapil 3 Tanjung Priok Pademangan Penjaringan yang sudah mempercayakan amanah ini buat saya. Ini jadi pacuan buat saya untuk memajukan daerah kelahiran saya ya. Ceritanya seneng karena selama kampanye ketemu langsung sama masyarakat di daerah kelahiran saya yang ternyata tuh luas banget gitu loh. Dan amanahnya mereka tolong titip memajukan semua SDM-nya, lingkungannya, dan semuanya. Insya Allah kedepannya saya akan bekerja dengan baik. Kalau sekarang kesibukannya istirahat karena kan kemarin selama setahun belakangan saya sibuk kampanye. Jadi sebelum dilantik Agustus nanti, saat ini paling ngurus keluarga, kerjaan, bisnis, dan bersilaturahmi sama teman-teman kemarin yang sudah membantu. Nanti setelah Agustus baru lembaran baru saya mulai sebagai anggota dewan mewakilkan daerah dapil saya. Biasanya apa sih keluhan mereka? Keluhannya ya banyaknya butuh lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan yang memadai, dan juga pelayanan yang cepat gitu, dan sekolah-sekolah yang mungkin lebih dimudahkan administrasinya dan pengambilan ijazahnya. Ya seputar itu lah masyarakat. Nanti bagi tugasnya gimana nih Kak? Katakan harus aktif juga di dunia politik ya. Bagi waktu sama keluarga terutama nih gimana? Kalau udah saya sih, karena saya memang udah memutuskan dari entertain usaha dan ke politik, karena politiknya hal baru buat saya. Jadi saya memang fokus di politik. Kalau untuk keluarga, anak-anak saya kan kebetulan udah besar-besar dan mereka akan pergi luar negeri untuk sekolah, dan udah jadi setidaknya saya tuh udah tidak berbagi hal yang berat kepada anak-anak dan saya, jadi memang fokus untuk masyarakat dan bisnis saya aja. Kak, mulai kapan sih Kak di politik dan kenapa Kak ingin coba di politik? Saya mulai masuk dunia politik itu di 2020 pas COVID. Dan senangnya karena saat COVID saya melihat bahwa wow, segini perekonomian jatuh, semuanya apa, dan peran pemerintah itu sebagai kita melakukan membuat kebijakan sangat diperlukan buat masyarakat. Makanya saya melihat kok saya banyak bantu ke orang-orang yang di daerah sekitar saya doang dengan uang saya yang seadanya. Tapi kan kalau kita melalui politik, kita bisa minta sesuatu bantuan pemerintah yang lebih luas lagi untuk dapil saya gitu. Jadi bantuan saya nggak cuma hanya di lingkungan rumah saya atau di keluarga-keluarga saya atau tetangga saya yang hanya di Warakas gitu, tapi lebih kepada ke lebih luas lagi lah ke DKI Jakarta gitu. Dengan terpilihnya Kakak ini ingin mengubah Jakarta seperti apa sih Kak versi Kakak? Kalau mengubah Jakarta seperti, karena kan saya di dapil membawa ini dapil 3 di Tanjung Priok Pademangan Penjaringan, tapi teman-teman saya di daerah Jakarta lainnya akan bekerja sama nih. Apa sih masalah-masalah yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Selatan, Pusat? Apa yuk kita bersama-sama untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan siklus ekonomi yang lebih memakmurkan masyarakat sendiri gitu, DKI Jakarta. Apakah dari semenjak sekarang ini menjelang pelantikan nanti ya, sudah mulai disusun konsep-konsep kerjanya sendiri dari Mbak Baby? Belum ya, karena saya belum dipanggil sama partai. Baru nanti kita rakornas tanggal 9, 8, 10, 11 di PAN dan di Hotel JS Nuansa lah. Nah itu baru kita rapatkan pembagian tugas dan apa, saya di komisi berapa itu kan tergantung kebijakan partai. Tapi saya di komisi apapun siap, dan kalaupun itu pekerjaannya bukan komisi saya akan meminta rekan-rekan saya yang komisi tersebut untuk membantu juga daerah saya. Oh, berarti belum ditentukan Belum, di komisi belum, berapa belum, ditentukan. karena kami belum rapat intern. Tapi kepengennya di komisi berapa sih kalau KBRB? Komisi apa aja sih sebenarnya, saya nggak menginginkan apa-apa. Yang penting memang saya diberikan arahannya, apanya, pokoknya intinya saya tujuannya menginikan masyarakat, baik di komisi apapun, selagi saya bisa jadi apapun gitu. Kak, dari anak-anak sendiri sudah mulai protes belum sih? Mama nih sekarang udah mulai kurang perhatian, lebih fokus kerja atau gimana gitu, karena kan lebih memikirkan masyarakat gitu. Enggak sih, anak-anak udah gede ya. Mereka udah biasa dari kecil, ibunya kan memang dikenal single parent yang tough, yang kuat, yang mereka tuh lahir, saya selalu menasihati mereka tuh dalam keadaan yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya, karena hanya dengan papahnya kan udah berpisah
dipaksa. Jadi mereka tuh sudah dari kecil-kecil sudah ditanamkan kemandirian. Jadi justru saat ini waktu saya tuh banyak buat anak-anak, karena saya udah kerjaannya sekarang udah tersusun, udah tinggal ngatur. Kalau dulu kan bener-bener saya tuh lagi ngebentuk dan anak-anak terpisah lama-lama, suka saya pergi keluar kota nyanyi. Terus sekarang ini saya lebih banyak waktu dengan mereka. Oke, nah nanti setelah sibuk kan kakak juga banyak bisnis dan segala macamnya. Nah itu gimana? Apakah ditinggalkan atau diwariskan atau seperti apa? Oh, bisnis. Oh. Ya anak-anak kan mereka juga udah belajar, kuliahnya juga di pengaturan manajemen segala macam, dan saudara-saudara saya juga udah saya arahkan untuk bantu selama ini, kalau saya nanti fokus ke masyarakat. Ya mereka yang urus lah gitu, karena kan udah tinggal nerusin mas gitu. Bukan lagi ngebangun gitu. Artinya apa kalau ninggalin juga dunia entertain atau Ya, masih sama? atau masih dunia entertain alhamdulillah saya tetap ya, namanya kan entertain itu kan memang basic dan pekerjaan saya juga, jadi nggak ada kaitannya kalau nanti saya jadi anggota dewan saya masih nyanyi, itu di luar waktu saya bekerja. Misalnya kan saya ada liburnya apa, mungkin saya tetap ambil, tapi dengan arahan partai, kita minta tunjuk dulu lah buat partai dan bagaimana pantasnya, jangan sampai itu membawa tidak baik ke sayanya gitu loh. Karena kan masyarakat tuh selalu ngecap suatu hal tanpa melihat masalahnya apa sih gitu. Oke, terakhir misi kakak yang paling utama gitu untuk daerah sendiri Warakas ya, apa sih kak? Ya pastinya gini ya, kan Hari bilang tadi isu di masyarakat itu kurangnya lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, berarti akan membuat lapangan pekerjaan baru. Kan saya juga nggak mungkin membuat lapangan pekerjaan itu punya harus banyak ini. Jadi gini, saya mau menjalin kemitra kerjaan bersama perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas tanah Dapil 3, yaitu Tanjung Priok Pademangan Penjaringan. Misal katakanlah Shopee, Tokped, mereka punya gudang di Tanjung Priok. Nah, saya minta mereka harus merekrut paling nggak 30-40% dari warga lokal. warga lokal. Tapi kan mereka nggak sesuai dengan ininya, keahliannya loh. Saya akan mengajukan pemerintah untuk mengadakan pelatihan tenaga kerjaan atau dasar bagaimana tuh mereka bisa bekerja dengan orang lain. Gitu. Terima kasih kak. Ya.